Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentin Wijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah penyelesaian sengketa di bidang kesehatan, program Magister Hukum, konsentrasi kesehatan di Universitas Internasional Batam. Adapun judulnya adalah efektivitas mediasi daring dalam penyelesaian sengketa kesehatan di Indonesia. Selamat mendengarkan. Latar belakangnya, arti kata sengketa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, atau juga dapat diartikan sebagai pertikaian atau perselisihan. Sengketa kesehatan sendiri merupakan sengketa yang timbul antara pemberi pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 29, sengketa kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Bunyi pasal tersebut adalah dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Proses mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternative dispute resolution atau ADR. Mediasi sendiri merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan. Ketika pandemi COVID-19 melanda tanah air, berbagai kebijakan dan himbauan dibuat oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus ini. Salah satu himbauan yang acap kali dikumandangkan ialah mengenai social distancing atau physical distancing. Masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan juga menjauhi kerumunan. Kendati demikian, penyelesaian sengketa kesehatan melalui mediasi tidak mungkin ditunda terus-menerus, menunggu hingga pandemi COVID-19 ini berakhir. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi problema tersebut ialah melakukannya secara virtual atau daring. Sehingga berdasarkan uraian di atas tadi, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mediasi daring dalam penyelesaian sengketa kesehatan di Indonesia. Dengan rumusan masalahnya, yang pertama, apakah kendala pelaksanaan mediasi daring dalam penyelesaian sengketa kesehatan di Indonesia? Yang kedua, bagaimana solusi dari kendala pelaksanaan mediasi daring dalam penyelesaian sengketa kesehatan di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan dan menelusuri kepustakaan berupa jurnal, buku, serta dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Nah, kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, kita bahas mengenai sengketa kesehatan. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa sengketa kesehatan itu terjadi antara pemberi pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan. Terjadi karena pola komunikasi yang kurang efektif. Biasanya yang dipermasalahkan adalah hasil akhir dari pelayanan kesehatan dengan tidak memperhatikan prosesnya. Padahal kita tahu perjanjian antara tenaga kesehatan atau dalam hal ini dokter dan pasien merupakan perjanjian yang bersifat inspanning verbentenis atau hanya bertanggung jawab atas proses atau upaya yang dilakukan, bukan menjanjikan hasil akhir atau resultate verbentenis. Oleh karena itu, sebelum ada putusan dari peradilan profesi, istilah yang tepat digunakan adalah sengketa kesehatan, bukan malpraktik. Dalam melakukan suatu tindakan medis, seorang dokter harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tindakan yang dilakukan harus ada indikasi medis. Kemudian bertindak secara hati-hati,
bekerja sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Dan yang terakhir, harus ada informed consent dari pasien untuk melakukan tindakan. Selanjutnya, ciri-ciri sengketa kesehatan. Antara lain, sengketa kesehatan terjadi dalam hubungan antara dokter dan pasien. Objeknya adalah upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Kemudian pihak yang merasa dirugikan adalah pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dan kerugian disebabkan oleh adanya dugaan kelalaian atau kesalahan dari dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Ini berikut peristiwa-peristiwa yang dapat memicu sengketa kesehatan. Yang pertama ada malpraktik medis. Malpraktik medis adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, atau menyalahi undang-undang atau kode etik yang dilakukan secara sengaja. Menurut J. Gwandi, tindakan-tindakan tersebut meliputi 1. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, atau melakukan apa yang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan kewajibannya. Yang terakhir, melanggar suatu ketentuan menurut perundang-undangan. Peristiwa lain adalah kelalaian medis. Kelalaian medis dapat diartikan sebagai praktik kedokteran yang dilakukan kurang hati-hati atau tidak tepat, namun secara tidak sengaja. Peristiwa yang terakhir adalah risiko medis. Risiko medis adalah suatu kondisi yang terjadi sebagai akibat dari tindakan medis yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan bukan akibat dari kelalaian atau ketidakmampuan dari tenaga kesehatan. Ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran dalam profesi dokter. Pertama, pelanggaran menurut etika profesi. Pelanggaran ini terbagi menjadi 2, yaitu pelanggaran etik murni, seperti menarik imbalan tidak wajar, atau dokter memuji diri sendiri di hadapan pasien, atau dokter mengabaikan kesehatannya sendiri. Kemudian pelanggaran etiko-legal, ini contohnya seperti pelayanan dokter di bawah standar, menerbitkan surat keterangan palsu, melakukan pelecehan seksual, dan sebagainya. Yang kedua, itu pelanggaran menurut disiplin kedokteran. Bentuk-bentuk pelanggaran ini antara lain adalah dokter melakukan praktik yang tidak kompeten. Kemudian atau dokter tidak merujuk pasien kepada dokter yang lain yang lebih kompeten atau memiliki kompetensi yang sesuai. Atau dokter mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan lain yang tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan masih banyak contoh lainnya. Yang ketiga adalah menurut hukum administrasi. Pada dasarnya ini adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban hukum administrasi dari kedokteran. Dibedakan menjadi kewajiban administrasi dokter yang berhubungan dengan kewenangan sebelum dokter berbuat. Contohnya, dokter tidak memiliki izin praktek. Yang kedua, ini kewajiban administrasi pada saat dokter sedang melakukan pelayanan medis. Contohnya, dokter tidak menulis atau tidak membuat rekam medis pasien yang datang berobat kepadanya. Selanjutnya ada pelanggaran medik menurut hukum perdata. Pelanggaran ini bersumber dari 2 dasar hukum, yaitu one prestasi. Ini diatur dalam pasal 1239 KUHP Perdata. Yang lainnya adalah perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata. Yang terakhir adalah pelanggaran medik menurut hukum pidana. Ini terjadi manakala akibat kerugian dari tindakan yang salah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tadi menjadi suatu unsur kejahatan.
seperti kematian yang diatur dalam pasal 359 KUHP atau luka-luka yang diatur dalam pasal 360 KUHP. Nah, kita masuk ke bentuk penyelesaian sengketa kesehatan. Bentuknya itu dibagi menjadi 3 jalur. Yang pertama ada jalur non-litigasi, yaitu melalui negosiasi atau mediasi. Berikutnya jalur etika, ini melalui peradilan profesi yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI. Yang terakhir, jalur litigasi atau pengadilan berupa tuntutan pidana atau gugatan perdata. Lebih lanjut, kita akan menjelaskan mengenai mediasi. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang dibantu oleh mediator. Mediasi sendiri dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu jalur pengadilan yang diatur dalam Perma atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maupun di luar pengadilan dengan menggunakan mediator yang telah mempunyai sertifikat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi adalah cara yang praktis, relatif tidak formal dan biayanya lebih murah dibandingkan dengan harus berperkara di pengadilan. Selanjutnya ada 5 prinsip dasar dari mediasi. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, artinya hanya para pihak dan mediator yang boleh menghadiri proses mediasi. Kemudian ada prinsip volunteer atau sukarela, artinya para pihak yang bersengketa itu datang ke mediasi atas kemauannya sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga ada prinsip pemberdayaan atau empowerment. Di sini dimaksud adalah para pihak mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang diinginkan. Kemudian prinsip yang keempat ada netralitas atau neutrality. Di dalam mediasi, seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja. Dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Jadi, mediator harus bersifat netral, tidak memihak, dan tidak memutuskan apa yang diinginkan oleh para pihak. Selanjutnya ada prinsip yang terakhir adalah a unique solution, yang artinya solusi yang dihasilkan tidak harus sesuai dengan standar legal, tapi dari proses kreativitas dari para pihak dengan harapan menghasilkan win-win solution bagi kedua belah pihak sehingga hubungan harmonis antara para pihak tetap dapat terjaga. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai efektivitas mediasi secara daring. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tadi yang menyatakan bahwa sengketa kesehatan harus terlebih dahulu diselesaikan secara mediasi. Hal ini juga sejalan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yaitu pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua sengketa perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Di mana sengketa kesehatan biasanya adalah sengketa perdata, karena pada dasarnya hubungan pasien dan dokter adalah hubungan perdata. Nah, pada proses mediasi mengharuskan kedua belah pihak atau para pihak itu hadir dalam proses mediasi. Namun, hal ini tidak memungkinkan di kala masa pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Sehingga solusinya ialah melakukan mediasi secara daring, yang artinya para pihak dapat dipertemukan tanpa harus bertemu secara fisik. Dasar hukumnya pun sudah ada, yakni dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audiovisual. Jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat, mendengar,
dan mengikuti pertemuan secara langsung. Nah, selain terkait pembatasan sosial selama masa pandemi, mediasi secara daring dalam penyelesaian sengketa, baik dalam sengketa kesehatan maupun sengketa lain, memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah mengatasi problem komunikasi terbatas jarak dan waktu. Jika sebelumnya kedua belah pihak yang tidak berdomisili di kota yang sama, maka salah satu pihak harus mengeluarkan biaya untuk dapat menghadiri mediasi. Sekarang dengan adanya kemudahan tersebut, biaya-biaya itu dapat dipangkas. Lebih jauh, dengan demikian tidak ada lagi alasan para pihak untuk tidak menghadiri pertemuan mediasi dengan alasan-alasan klasik seperti sedang di luar kota, sedang rapat, dan sebagainya, karena melalui video call dari smartphone saja, para pihak sudah dapat menghadiri pertemuan mediasi. Nah, di luar kelebihan tadi, tentu ada kelemahan-kelemahan juga pada mediasi daring. Yang pertama adalah berkurangnya kemampuan mediator. Yang dimaksud di sini adalah mediator seharusnya dapat mendeteksi isyarat nonverbal atau body language para pihak agar dapat mengendalikan kondisi dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Karena ini dilakukan secara daring, mediator tidak dapat mengamati keseluruhan indikator dalam menilai itikat baik para pihak. Terlebih, mediator yang paham akan masalah-masalah di bidang kesehatan masih minim di Indonesia. Kekurangan lainnya adalah ketersediaan internet yang belum menjadi sesuatu yang mudah dan murah bagi sebagian besar lapisan di masyarakat. Juga terkait budaya masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa dengan pertemuan secara daring. Kelemahan lain itu terkait pada prinsip dasar mediasi tadi, yaitu kerahasiaan. Di sini yang dikhawatirkan adalah terjadi penyadapan, hacking, atau pencurian data, dan sebagainya. Mengingat sistem teknologi komunikasi di negara kita ini masih lemah. Seperti yang dijelaskan oleh Komisioner Komnas HAM, yang juga merupakan mediator HAM, Munafrizal Manan, mengatakan menurut pengalamannya, dalam melakukan mediasi HAM secara daring, ada pihak yang melakukan perekaman proses mediasi. Walaupun sudah disampaikan di awal bahwa tata tertibnya tidak memperkenankan hal demikian karena mediasi bersifat tertutup dan rahasia. Bahkan beberapa kasus, para pihak justru membawa wartawan ke dalam forum mediasi. Kendala-kendala tadi tentu memerlukan waktu yang tidak singkat untuk mengatasinya. Tetapi terdapat satu solusi yang mungkin dapat dilakukan dalam waktu dekat, yaitu pelatihan sertifikasi mediator yang lebih spesifik. Misalnya, pelatihan mediator yang khusus menangani mediasi secara online, atau mediator yang fokus menangani kasus-kasus di bidang kesehatan. Hal ini karena beberapa negara lain di dunia sudah melakukan hal yang serupa, sehingga kendala terkait kemampuan mediator pada mediasi secara daring ini dapat diatasi. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang disebutkan, saya sebagai penulis mencoba menelusuri pelaksanaan mediasi daring dalam praktek terkait sengketa kesehatan. Namun sejauh ini belum menemukan informasi tentang adanya pelaksanaan mediasi secara daring pada perkara kesehatan. Oleh karena itu, untuk menjawab mengenai efektivitas mediasi secara daring, penulis mencoba membandingkannya dengan kasus-kasus atau perkara-perkara lain di luar bidang kesehatan yang dilakukan secara daring. Cukup banyak yang telah dilakukan, misalnya untuk gugatan wanita prestasi maupun gugatan perceraian.
Dilihat dari hal ini, pada dasarnya secara substansi, mediasi ini berjalan lancar seperti halnya mediasi yang dilakukan secara luring. Kesimpulannya, pada masa pandemi COVID-19, pertemuan langsung dibatasi, sehingga mediasi pun harus ditunda sementara hingga menemui solusinya, yaitu dilakukan mediasi secara daring. Namun pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Hingga saat ini belum dapat ditentukan terkait keefektifan mediasi secara daring yang dilakukan pada penyelesaian sengketa kesehatan, karena memang belum ada contoh yang didapatkan oleh penulis. Akan tetapi, jika dilihat dari pelaksanaan mediasi pada perkara-perkara lain, dapat dilihat bahwa meski belum sepenuhnya efektif dan efisien, tetap sangat membantu dalam terlaksananya penyelesaian sengketa selama pandemi. Harapan kedepannya sangat besar agar mediasi secara daring ini dapat melengkapi kekurangan yang ada pada mediasi yang dilakukan secara luring. Tentunya jika solusi yang ada dapat diwujudkan, yaitu pelatihan secara mediator secara lebih spesifik tadi, maka kendala-kendala lain dapat diatasi seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, mengingat kelebihan mediasi daring dalam mengatasi kendala utama dari mediasi konvensional, maka diharapkan mediasi secara daring ini dapat tetap dilakukan ke depannya, walau sudah tidak dalam keadaan pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, selanjutnya jika ada pertanyaan atau saran-saran, dapat dituliskan di kolom komentar ya di bawah ini. Makasih.